Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan.
Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tidak ada bangsa lain yang mengalami Tuhan begitu dekat dan nyata seperti bangsa Israel. Bangsa Israel suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tetap adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui hambanya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan anak Yakub yang 12 itu kemudian menjadi cikal bakal bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Tuhan begitu nyata akan pemeliharaannya, akan pengaturannya, akan pendampingannya, akan pembelaannya, bahkan akan pengajarannya terhadap bangsa Israel ini. Dia Tuhan menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Dia Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih, yang dekat dengan manusia, yang menerima manusia, yang membangun suatu bangsa, yang mendidiknya, memperlakukannya sebagai anaknya, menghajarnya, mendewasakannya, mengasihinya, dan membangun akan umat pilihannya. Bangsa-bangsa di luar Israel sebaiknya belajar dari Tuhannya bangsa Israel. Karena Tuhannya bangsa Israel begitu nyata, begitu hidup, begitu berperan aktif dalam kehidupan bangsa ini. Bangsa Israel dikenal dekat dengan Tuhan. Ulangan pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Musa menerima ketetapan dan peraturan dari Tuhan untuk bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan. Dan ketika orang Israel merespon dengan niat baik dan sungguh-sungguh akan ketetapan dan peraturan Tuhan itu untuk dilakukan di tengah-tengah bangsa itu, maka terbangunlah akal budi dan kebijaksanaan yang baik untuk bangsa itu di hadapan Tuhan dan di hadapan bangsa-bangsa lain. Bangsa besar ini, bangsa Israel ini dikenal sebagai umat yang bijaksana dan yang berakal budi.
Mengapa seperti itu? Karena mereka mentaati kebenaran firman Tuhan, menepati ketetapan dan peraturan-peraturan yang diajarkan Musa dari Tuhan. Orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan akan menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Karena firman Tuhanlah sumber kehidupan, sumber segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 14 ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bangsa Israel yang mau mencari Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang dari Tuhan, terbangun dalam hidup bangsa itu takut akan Tuhan yang mendatangkan hikmat yang akan kemudian menambahi kehidupan mereka dengan kebijaksanaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang Israel yang mengandalkan Tuhan akan mengalami segala sesuatu yang Tuhan miliki. Kita kembali ke Ulangan pasal yang keempat mulai ayat yang ke-6. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ulangan 4 ayat yang ke-7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Ayat yang ke-8, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ulangan 4 ayat yang ke-7 dikatakan, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang begitu dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Bangsa Israel mengalami Tuhan yang dekat sehingga bangsa ini bisa mendengar akan suara Tuhan. Bangsa ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu dekat dengan mereka, berbicara kepada mereka dengan kasih-Nya yang luar biasa. Keluaran pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat yang ke-20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat ke-21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. 23. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya
korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudaraku, mari perhatikan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-22. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Tuhan ingin berbicara langsung kepada umatnya. Tuhan ingin membangun hubungan yang dekat dengan umatnya. Tuhan ingin umatnya mengalami persekutuan dengan Dia. Persekutuan yang demikian dekat, erat, berbagi hati, dengar-dengaran, dan bisa langsung mendengar dari hati Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa yang dikasihi oleh Tuhan ini? Mereka tidak mau mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka melihat dari kacamata jasmani bahwa kalau mereka dekat dengan Tuhan, maka mereka akan mati. Padahal mereka melihat bahwa Musa yang adalah manusia sama seperti mereka berbicara kepada Tuhan dan Musa tidak mati. Memang di dalam pengalaman demi pengalaman ketika Tuhan murka karena dosa orang Israel, maka orang Israel bisa dihukumnya, bahkan sekelompok orang yang berdosa itu dimusnahkannya. Tetapi kalau melihat akan kasih setia Tuhan yang luar biasa di belakang semua itu, kalau kita bisa mengerti akan maksud Tuhan melakukan sesuatu untuk kita kembali kepadanya, untuk kita mengalami kasih-Nya, maka kita ingin mendekat kepadanya, membangun persekutuan yang intim dengan Dia. Orang Israel tidak mau dekat dengan Tuhan. Orang Israel menjadikan Musa sebagai perantara baginya. Tetapi bersyukur di dalam zaman anugerah kita bisa dekat dengan Allah Bapa melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Ada hubungan ilahi yang kita nikmati lebih daripada orang-orang di dalam perjanjian lama. Hubungan dengan Tuhan yang begitu dekat, yang bisa dirasakan bahkan seperti Bapa yang berbicara kepada anaknya. Hubungan dengan Tuhan yang ditolong oleh Tuhan Roh Kudus untuk semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dan pribadi Bapa. Hubungan istimewa yang tidak bisa didapatkan manusia di atas muka bumi ini, kecuali menerima akan tawaran kasih Tuhan keselamatan dengan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Mari nikmati hubungan istimewa ini. Karena sampai dengan hari ini Tuhan masih mengingini untuk bersekutu dengan manusia ciptaannya. Mari pelihara akan hubungan istimewa ini, hubungan hati ke hati antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Mari jagai persekutuan dengan Tuhan yang semakin dekat, sepertinya tanpa batas, yang memungkinkan kita mengenal pribadi Tuhan, mengalami pribadi Tuhan, dan mengalami kehidupan di atas muka bumi ini, di bumi seperti di surga. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.